Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya Femi Ramadhani dengan NIM 202460151 dan rekan tim saya Rahel Stevina dengan NIM 202460127. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Yang pertama ya ini mengenai pengertian narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan terlarang. Istilah populer lain menyebutnya sebagai napsa, yakni narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Baik narkoba maupun napsa, keduanya sama-sama mengacu pada sekelompok zat berbahaya yang memiliki resiko tinggi kecanduan bagi penggunanya. Dalam dunia medis, narkotika ini sering dimanfaatkan sebagai analgesik atau pereda nyeri baik saat operasi, pembiusan, maupun sebagai terapi. Namun, di luar kepentingan tersebut, terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjual bebas narkoba dengan tujuan seperti mengurangi rasa stres, kecemasan, dan lainnya yang apabila dikonsumsi secara terus-menerus akan menimbulkan efek adiksi atau kecanduan, bahkan sampai terkena gangguan jiwa. Gejala awal ketergantungan ini dapat dilihat dari perilaku yang sulit dikendalikan akan kebutuhan untuk mengonsumsi obat terlalu sering, yang mana jika dibiarkan dan tidak cepat diatasi, maka akan menyebabkan overdosis bahkan hingga berujung kematian. Selanjutnya ya ini mengenai penyalahgunaan narkoba pada remaja. Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Remaja sangat identik dengan rasa ingin tahu yang tinggi, semangat eksplorasi, dan pencarian identitas diri. Pada fase ini, mereka akan cenderung terpengaruh oleh lingkungan sosial, teknologi, serta budaya yang membentuk cara berpikir dan bertindak mereka. Remaja seringkali menunjukkan keberanian untuk mencoba hal-hal baru, meski kadang tanpa mempertimbangkan konsekuensi dalam jangka panjang. Selain itu, emosi mereka seringkali tidak stabil. Nah, di mana pada masa peralihan ini, anak akan rentan terhadap pengaruh lingkungan dan sering mencari pengakuan sehingga lebih mudah terjerat resiko seperti penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya ini ketergantungan narkotika dan obat-obatan terlarang. Apabila seseorang telah mengalami ketergantungan obat terlarang, maka dia akan dikatakan sebagai orang dengan kondisi gangguan jiwa sebagai akibat kebiasaan mengonsumsi narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini tentunya tidak berjalan sendiri tanpa adanya faktor penyebab yang jelas sebagai pendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Setelah mengetahui tentang pengertian narkoba, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama faktor keluarga, yang kedua yaitu faktor pergaulan dan teman sebaya, dan faktor yang ketiga yaitu faktor kepribadian atau individu. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung perkembangan serta dalam membentuk kepribadian anak dan melindunginya dari pengaruh awal penggunaan narkoba. Faktor ini biasanya muncul menjadi sebuah masalah disebabkan pola asuh yang buruk dan kurangnya peran orang tua dalam memberikan perhatian terhadap anaknya, sehingga mereka cenderung mencari perhatian dan pengakuan dari sumber lain, seperti teman sebaya, komunitas yang bisa mengarah pada penggunaan narkoba. Yang kedua ya ini mengenai faktor pergaulan dan teman sebaya. Selain keluarga, teman pergaulan juga turut memberikan pengaruh besar dalam keterlibatan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan teman sebaya menjadi bagian dari struktur sosial terdekat dari anak, terlebih lagi dalam pergaulan masa remaja yang dapat memungkinkan terjerumus pada perilaku menyimpang. Tekanan dari teman sebaya juga tidak dapat terhindarkan berupa rasa ingin diterima dalam kelompok sosial atau keinginan untuk tampak keren di mata teman-teman dapat mendorong remaja untuk mencoba narkoba. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor kepribadian atau individu. Faktor internal ini memberikan pengaruh dalam keterlibatan penggunaan narkoba pada siswa yang mana sedang mengalami kondisi masalah gangguan mental seperti depresi, stres, hingga tekanan emosional baik berasal dari keluarga,
sekolah, maupun hubungan sosial dengan harapan alternatif menyelesaikan rasa sakit yang dirasakan. Di samping itu, rasa penasaran atau keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru seringkali menjadi alasan utama remaja untuk menggunakan narkoba. Setelah mengetahui penyebab dari penyalahgunaan narkoba pada remaja, di sini saya akan menjelaskan apa saja akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu dampak pada fisik, di antaranya terganggunya fungsi otak sehingga sulit berkonsentrasi dan mudah lupa, terganggunya fungsi paru-paru sehingga terasa sesak dan kesulitan bernafas, kemudian gangguan pada sistem syaraf yang menyebabkan seseorang akan mengalami halusinasi, gangguan kesadaran, hingga kejang-kejang. Kemudian dampak pada psikis, yaitu diantaranya sering merasa terganggu dan gelisah tanpa alasan, apatis, sering berhalusinasi, penuh dengan kecurigaan. Suatu ketika jika dia mengalami kambuh penyakit, akan cenderung brutal, tantrum, dan dapat melukai siapa saja yang berada di dekatnya. Kemudian, hilangnya konsentrasi dan merasa tertekan, melakukan hal yang dapat menyakiti diri sendiri atau self-harm karena merasa tidak aman, bahkan sampai bunuh diri. Selanjutnya, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, selektif dalam pergaulan. Kita bisa bergaul dengan teman yang memiliki perilaku positif untuk menghindari teman yang membawa pengaruh negatif. Yang kedua, menghindari waktu malam. Kita bisa menghindari keluyuran tanpa tujuan yang jelas untuk mencegah kebiasaan buruk yang dapat mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Menghargai dan mematuhi nasihat orang tua demi membangun kebiasaan baik untuk menghindari tindakan menyimpang. Yang keempat, memiliki hobi dan aktivitas positif. Kita bisa menyalurkan potensi melalui aktivitas positif seperti olahraga, seni, dan menulis untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang kelima, jangan takut sendirian. Menjadi diri sendiri dan tidak takut memilih teman untuk menghindari tekanan dari teman untuk melakukan hal negatif. Yang keenam, membentengi diri dengan agama. Mengajarkan nilai-nilai agama untuk membentuk batasan perilaku dan dekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketujuh, edukasi terkait narkotika dan obat-obatan terlarang. Memberikan pemahaman tentang pencegahan akibat dan penyebab penyalahgunaan narkoba dan melibatkan lembaga pendidikan dalam proses pembelajaran. Apa sih kontribusi guru dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba pada remaja? Yang pertama, guru bisa menyediakan media khusus seperti buku penghubung antara guru dan orang tua yang berisi laporan tentang prestasi belajar, sikap, perilaku, dan permasalahan peserta didik. Yang kedua, guru bisa memberikan pengarahan dan motivasi kepada siswa yang malas belajar untuk masalah spesifik. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran peserta didik melalui kunjungan ke pusat rehabilitas narkoba dan memberikan edukasi tentang bahaya narkoba. Selanjutnya, solusi mengatasi dampak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, edukasi dan informasi. Memberikan edukasi yang tepat tentang bahaya narkoba untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai risiko yang mereka hadapi. Yang kedua, dukungan emosional. Menciptakan lingkungan yang mendukung agar remaja merasa terhubung. Yang ketiga, pelatihan keterampilan. Mengajarkan keterampilan dalam mengelola stres dan pengambilan keputusan. Yang keempat, peran orang tua. Menciptakan komunikasi terbuka untuk membahas masalah yang dihadapi remaja. Yang kelima, lingkungan sosial yang positif. Mengadakan kegiatan positif yang dapat mengalihkan perhatian dari penyalahgunaan narkoba. Yang keenam, akses ke layanan rehabilitas. Menyediakan akses ke layanan rehabilitas bagi remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Yang ketujuh, kerjasama multi pihak. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk merancang program-program pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita bisa berkontribusi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba pada remaja dengan cara memberikan edukasi tentang bahaya narkoba untuk membantu remaja memahami risiko, sementara dukungan emosional membuat mereka merasa diterima dan menciptakan lingkungan positif melalui kegiatan komunitas dan
Menjadi teladan dengan perilaku positif dapat mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi terdapat salah tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.